Aku jawab. Itu jawab. Suatu ketika lagi ada acara piknik nih, ajak anak, istri. Terus waktu itu nunggu pesawat di KL gitu. Terus tiba-tiba ternyata kan di sana banyak orang juga mau pulang ke Indonesia kan. Nunggulah di bandara. Agak lama sih 2 jam. Gitu. Pas mau pulang, ini saya jadi pejabat publik yang baru gitu ya. Ibu-ibu itu datang, Pak Ganjar boleh foto nggak gitu? Selfie, boleh lah. Mama. Selfie, kemudian kita selfie gitu. Ini kode. Terus kemudian selfie. Begitu selfie, istri waktu itu masih belum apa? Belum terbuka apa namanya. Suamiku itu siapa sih? Gitu. Oh ya, belum ngeh. Belum. Ini suamiku atau pejabat publik? Oh iya, belum bisa ini. Belum. Jadi masih ada jelas-jelasnya gitu. Yang nggak enak, Mas Deddy dia bilang gini, Mbak fotoin dong. Dan istriku langsung begini. Tapi dia fotoin juga. Dia ambil Mas, dia fotoin juga. Dia bilang, tapi dia nggak komentar. Tapi bagus aktingnya dia. Oke. Fotoin. Nah awalnya, gimana sih tadi? Motretnya udah mepet-mepet lagi gitu. Itu lagi yang sebelahnya muda. Itu awalnya gitu. Itu kejadian pertama yang saya ingat betul. Begitu kedua, ketiga, keempat dia udah nggak gitu. Dia udah mulai cerita. Karena bini itu selalu gandeng, selalu dia bawa apa gitu kan. Ada foto dia ikut sebelahnya. Kan istri saya itu kecil, hampir stunting dilihatnya. Terus kemudian, Mbak, fotonya gantian dong sama kita. Gitu. Dikira dia foto sama saya. Asik kan? Dikiranya suruh gantian. Istriku juga cuek karena dia udah ngerti bahwa sekarang suaminya itu ternyata bukan miliknya, miliknya publik juga. Dan itu mungkin sudah 60% kali. Nah, dia bilang pada saat sekarang ada foto gitu yang nggak kenal gitu, Mbak, fotoin dong gitu. Oke, sekarang udah gitu, dia udah action. Mepet dikit dong, masalah dikit dong. Udah gitu? Oh, udah, masalah dikit, mepet. Oke, cek udah selesai. Nah, gantian yang ngerjain saya. Makasih ya Mbak, ya. Saya bilang, Bu, tahu nggak yang motret itu siapa? Nggak tahu. Bojoku, saya bilang gitu. Baru dia, Bu, gitu. Jadi kejadian itu menurut saya membahagiakan. Sebagai manusia ketemu dan kita bisa bercanda dengan yang lucu-lucu kan asik. Dan kita juga bahagia juga ketemu orang deket, cantik, baunya wangi. Iya, kan asik. benar. Ketemu gede, lengannya gede, tapi saya nggak bau keringet. Tapi jadi gua bau Karena juga. Gitu. Gua tadi bilang dia, kita hari ini kedatangan Pak Ganjar Pranowo. Ya. Ini kameranya di mana sih? Ini kamera. Oh, kecil ini ya? Iya. Kecil Kamera banget. itu. Kita Lebih murah ya kalau kecil ini? Lebih murah Okay. memang. Capek. Rasanya kemarin bintang tamu lain datang. Wah Pak, nanti ini datang Pak, ini datang gitu. Terus saya ngomong, nanti malam ini Pak Ganjar mau datang ke rumah. Dia bilang bro, siapa Pak Ganjar? Oke, pertanyaan itu suruh bagus. Enggak, itu Fer, lu ngaku Fer? Ya nggak? Jangan tahu-tawa lu. ditutupin lagi mukanya. Iya nggak? Iya nggak? Lu jangan tahu-tawa, iya nggak? Ngaku dulu. Tangkap aja. Enggak. Namanya siapa? Ferry. Waduh, Ferry ya. Udah betul dia. Betul. Udah. Jadi Ferry itu merepresentasikan dari Orang-orang predikat Indonesia yang masuk dalam ranking 2 terendah literasi. Udah catat ya? Jangan tersinggung, Fer. Lo kok dimatiin sih? Kameranya dimatiin ya? Jangan dong. Udah gitu, belum selesai bro. Udah gitu, gue bilang, lu nggak tau Pak Ganjar Pranowo, gila lu. Kemarin pejabat-pejabat kesini datang pada tahu. Dia searching bro, di YouTube. Iya.
Kalau tulis Ganjar Pranowo di YouTube ya keluar kan lo lagi marahin orang, lagi marahin orang. Dia bilang, gue suka marah-marah ya Pak ya, Fer. Tanya dong Fer. Switch-nya susah Pak ntar Pak. Apa? Switch-nya susah. Do you enjoy that when you're angry? Terus kemudian pada saat saya melakukan itu, ketika saya angry itu karena saya melihat ada sistem yang sudah kita sepakati dan kamu lawan. Sorry aku marah. Tapi sekarang saya nggak pakai marah karena kemudian kita perbaiki. Maaf ya saya nggak marah lagi loh ya. Sekarang kita kembali kepada persoalan yang kira-kira kita orang dewasa kok. Kita sepakat nggak nyolong? Oke. Sepakat nggak pungli? Oke. Gajimu kurang, saya tambah-tambah. Nah, tadi kan mengatakan bahwa sekarang berpikir kenapa mereka nyolong gitu kan intinya. Oh iya, kan duitnya kurang. Berapa sih kamu penghasilannya? Segini, ya iyalah pasti nyolong kamu. Maka saya sampaikan, kalau kamu saya tambahin biar nggak nyolong, ya kira-kira berapa? Sanain pendapatnya 300-500%. Kamu tidak puas. 300-500%. Ya. Posisinya segitiga terbalik ya, semakin ke atas persentasenya makin kecil, makin tinggi. Oke, sekarang cukup nggak? Cukup banget Pak. Saya bisa kredit mobil, bisa kredit kendaraan, rumah. Nggak setinggi provinsi besar ya, dengan APBD besar, Jawa DKI kan besar, Jawa Barat besar, Jawa Timur besar, kita di bawahnya Jawa Timur. Tapi saya sampaikan kita bisa. Dengan apa? Dengan melakukan satu modernisasi sistem elektronik ya, dan sebagainya. Nah begitu itu sudah oke. Sekarang cukup ya, alhamdulillah Pak cukup Pak. Nah pegang komitmen kita ya sekarang ya. Kita nggak akan nyolong, kita nggak akan korup, Anda nggak perlu setor saya, semua mesti transparan. Jadi kalau besok ada yang ketahuan itu mundur ya, mundur. Selantik Mas, kepala dinas, selantik serentak. Bapak Ibu, tugas Anda 1 tahun pertama akan saya lihat. Anda nggak perform baik-baik, kita mundur. Oke, BKD silakan nanti dicatat. Tapi kalau nanti ketahuan sama saya, Anda pasti ketemu, nggak usah banyak alasan, langsung saja mundur. Dan sudah mundur banyak. Dan sudah mundur banyak. Artinya itu lebih berhasil caranya dibandingkan harus marah-marah. Pada akhirnya iya. Pada akhirnya itu. Nggak ada kesempurnaan itu. Adalah saat Pak Ganjar ya saya marah ya kemarin. Oh iya saya salah. Saya akhirnya kadang-kadang kalau saya nanya, kalau orang ditanya bionya itu ternyata marah, ya udah bisa saya nggak usah lakukan lagi deh. Padahal saya punya misi edukasi. Masa pernah ditanya wartawan. Pak Ganjar kemarin itu ada indikasi suap di anak buahnya, gimana sikap Anda? Anda wartawan mana? Wartawan Pak, majalah online. Loh, Anda kemarin yang saya kasih duit kan? Apa Bapak ini? Anda nuduh saya, Anda ini ngawur ini, bisa saya perkarakan. Saya ketawa-ketawa. Loh, Anda saya kasih duit nggak kemarin? Enggak, saya belum pernah ketemu Bapak kok. Artinya ketika Anda ngomong orang itu, Anda pernah ketemu orang itu nggak? Anda punya datanya nggak? Anda punya buktinya nggak? Atau katanya? Jangan mudah nuduh dulu dong. Anda langsung marah kan sekarang? Keluarga dia marah, itu malu dia. Seolah-olah yang buru-buru ini Anda angkat-angkat. Maksudnya itu ya Pak, maaf ya Pak. Hari ini Mas, orang kena kanker anak kecil, kemudian di Kota Pekalongan tidak bisa diobati, orang kirim ke saya, Pak ini ada di Facebook Pak, di Facebook. Tetanggamu? Bukan Pak, saya cuma nerusin aja. Kamu kenal? Tidak Pak. Kenapa tugas ini kamu berikan ke saya? Habis kepada siapa lagi? Kan Bapak pemimpinnya Pak. Masuk akal. Oh semua masuk akal. Terus saya bilang, kenapa tidak lurah? Kenapa tidak camat? Kenapa tidak yang terdekat di Kota Pekalongan? Maybe because they love you more or they know you more. Maybe. Jadi begini, akhirnya kemarin saya paparan soal bagaimana komplain handling kayak Jawa Tengah. Maka saya sampaikan, kami tidak menggunakan yang konvensional. Kami menggunakan yang populis. Apa? Platform umum. Medsos. Terus kita ukur, kalau mereka ada, kalau mereka lapor, maka kawan-kawan harus menindaklanjuti 1 kali 24 jam. Maka dashboard kami akan membaca itu. Kalau nggak saya tegur.
Maka admin kami mengelola itu. Nah, teguran-teguran itu sekarang menjadikan biasa orang untuk merespon 1 kali 24 jam bahkan jam. Anak ini Pak, saya tadi malam nggak bisa tidur, sekitar saya lupa persisnya, tapi antara jam 12 sampai jam 1 saya kasih laporan itu. Pagi-pagi jam 7 saya sudah dapat laporan. Siang tadi sudah dibawa ke rumah sakit Karyadi, wali kotanya juga saya lapori, dikeroyok 3. Kesra kami, dinas sosial kami, dan wali kotanya. Maka ini mendapatkan perhatian sempurna. Ya, wis, yang mana keluar pertanyaan, apakah bahwa masyarakat kita sekarang malah sudah tidak percaya dengan lurah dan sebagainya atau dengan pejabat-pejabat. Akhirnya mereka percaya adalah sebuah tokoh, di mana Anda dilihatnya sebagai sebuah tokoh yang dipercaya. Dibandingin, sorry itu sih, dibandingin gua ngomong ke lurah dan sebagainya kan nggak, RT dan sebagainya, lurah, udah ngapain dicuekin. Kadang-kadang kita juga tahu ada pungli, ada apa, daripada begitu mendingan saya ngomong yang pasti langsung nyampe, Anda lihat di media, jadi tingkat kepercayaan masyarakat udah hilang artinya. Kita mesti move on karena situasi seperti itu. Ya kalau kita minta ini orangnya kamu datang dulu begini enggak, for the first time kita jawab dulu. Maka mereka ada kepuasan, aku dijawab perlu diperhatiin loh. Setelah itu kita selesaikan. Ya, Mas, pasti mereka bahagia kan mendapatkan itu. Pertanyaan Mas, jadi kan gini, Anda lakukan sendiri, Anda kerjakan sendiri, iya. Mas Ganjar nggak capek dong. Kenapa Anda melakukan? Loh kalau tidak mau capek jangan jadi pemimpin. 1, 2. Lebih seneng mana dijawab langsung gubernur atau dijawab admin? Baik, saya teruskan. Kalau saya kerjakan itu, laporkan dalam hari ini juga. Iya. Make sense. Ya, pasti lebih seneng kan? Pasti lebih seneng. Tapi kan it's million of people, bro. Ya, kita nasib lah. Kalau kita lagi sibuk juga kita nggak jawab dan mereka tahu. Oke. Tapi ketika kemudian penting-penting, ada teman-teman admin saya juga yang akan mengingatkan pasti. Mengingatkan, Pak ada ini, Bapak lagi dibully, Bapak lagi ini. Yang itu nggak usah dijawab Pak, itu robot. Yang ini Pak coba dijawab. Itu kami diingetin. Kalau saya kan hobi aja, mana pilihan yang menarik-menarik kita lakukan. Tapi kalau teman-teman yang penting terbaca oleh mereka, maka Pak ini betul direspon. Saya pengen masuk untuk mengedukasi yang milenial. Dan menghayati Pancasila itu gimana ya? Tentang masalah. Agak bodoh sih. Sayanya agak bodoh daripada netizen yang mikir bodoh. Milenial itu banyak kan tidak paham terhadap masalah-masalah yang sebenarnya ada di berita. Contohnya salah satunya adalah salam 5 agama. Oh iya. Itu Iya. milenial banyak nggak ngerti loh. Nggak ngertinya begini. Kenapa segitu? Kenapa ribut? Iya. Kenapa ribut? Ya. Terus saya juga bertemu pada beberapa orang pejabat yang saya tanya, kalau Anda setuju tidak dengan hal tersebut? Nah, banyak beberapa pejabat yang tidak usah saya sebut namanya mengatakan saya setuju, ada yang mengatakan tidak, tapi dengan sisipan belakangnya tolong kata-kata saya tadi dihapus supaya tidak orang tahu karena ini peka masalahnya. Oke. Gua mengerti bahwa ini peka masalahnya, tapi saya pernah bareng sama Pak Ganjar di sebuah acara dan Anda mengkampanyekan Pancasila pada milenial, persatuan Indonesia, perbedaan agama yang kita hargai dan sebagainya dengan keras juga, dengan luar biasa. Gini, kita itu lahir berbeda kok, itu sunatullah. Kan udah muslim sekarang. Iya. Itu sudah, itu Tuhan sudah kasih, kita itu berbeda. Terus kamu mau menghargai apa? Bagaimana anak-anak kamu menghargai perbedaan di antara temanmu sekarang? Nggak tahu, Pak. Karena dia udah nggak mikir sebenarnya. Kami hanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran orang yang membawa misi. Kamu apa beda agama, jangan main sama dia, duduknya jangan berseberangan. Waktu kemarin saya bulan Rahmat SMA, duduk kamu. Kenal nggak? Nggak, cubit. Ada videonya. Cubit ya. Jangan dong, Pak. Loh, kenapa nggak mau? Kan sakit, Pak. Oh tahu ya kalau dicubit sakit, tapi cubit.
Cubit. Sakit nggak? Enggak Pak, orang dikit kan nyubitnya. Cubit sampai sakit? Enggak apa-apa, nanti tak jelasin. Nggak akan patah kok tangannya. Wah sakit? Ya, oke, kamu balas. Jangan Pak, kasihan. Kenapa kamu kasihan? Kan sakit Pak. Kamu saudara? Bukan. Kamu kenal? Tidak. Kebetulan agamanya beda. Yang sebelah duduk kita agamanya beda. Udah kenalan sekarang? Masa dari tadi nggak kenalan? Kenalan dong. Nah, setelah itu saya tanya, agamamu beda, kamu tidak kenal. Dan ternyata sama kalau dicubit sakit. Lalu kamu mau membedakan yang Islam, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Memang salah satu kalau dicubit nggak sakit, sakit semua. Gus Dur itu pernah ngomong, kalau kita ngomong politik kayaknya politik identitas kita paling benar, yang lain salah gitu. Gus Dur itu ngomong, di atas politik ada kemanusiaan. Gus Dur juga pernah ngomong, kok selamat pagi aja deh daripada berkelahi sulit. Waktu masih belum Islam, salam artinya apa sih? Sama. Salam kan? Salam. Hai gitu Salam. ya, salam ya. Salam. Sehat selalu, kamu selamat ya. Selamat, shalom, assalamualaikum. Saya kira semua niatnya baik mengucapkan selamat bahwa hari ini kamu selamat, kamu baik. Apa bedanya? Terus kemudian kita persoalkan dengan kenceng-kenceng. Saya sampaikan, kalau di Bali pasti doanya pakai bahasa pakai agama Hindu. Iya. Ada yang tersinggung Pak, interupsi pimpinan. Saya nggak mau dengan agama itu, ada nggak? Saya sampaikan pada teman-teman saya datang gitu. Oh, ini kan sebagian besar Katolik ya? Iya Pak. Mimpinya agama Katolik aja nggak Pak? Saya akan berdoa dengan Islam. Dan itu dibiasakan saja. Ini kalau pendengar yang nggak suka, wah bisa dipenista. Ya, sorry, gue potong dulu. Karena saya selalu mengatakan bahwa kadang-kadang Indonesia itu rusak bukan karena banyak orang tidak benar ngomong, tapi karena banyak orang benar nggak mau ngomong. Iya, makanya itu saya terinspirasi Gusmus. Gusmus ngapain sih main Twitter? Kiai sepuh kok main Twitter? Jawabannya menarik. Kan yang main Twitter ngawur-ngawur. Siapa yang membenarkan? Itu tadi. Orang mengerti benar nggak mau bicara. Maka yang salah itu menjadi benar. Karena corongnya lebih banyak. Karena caranya lebih banyak, majoritarian. Maka pada saat itu, maka saya lakukan. Saya mungkin kiai pertama pakai komputer. Pakai komputer. Asik banget kan Gusmus. Dimarahin, dimaki-maki, ketawa aja. Saya bacain puisinya Gusmus waktu mau pilihan gubernur. Wah, di Nista dilaporin reskrim ya, dilaporin reskrim penistaan. Penista saya di mana? Uang itu udah dibaca sekian orang kok. Itu jadi YouTube. Nah, digital jejak itu kemudian bisa saya pakai untuk baca dong, jangan marah. Begitu sama Gusmus bilang, Mas Ganjar nggak usah jawab, ntar saya aja. Nanti dia akan malu. Baca puisi kok. Yang nulis Gusmus kok. Oh, yang nulis Gusmus tuh. Berarti kalau yang nggak nulis Gusmus kan enggak. Maka ada salah satu kemarin waktu saya itu saya dihajar oleh Mas Agung. Mas Agung mudah-mudahan lihat. Maaf ya Mas Agung, saya omongkan. Kita udah baik-baik. Agung Izulhaq di TV One House itu. Ada lagi orang menistakan agama. Tega-teganya merusak Islam. Saya juga Islam. Siapa yang menistakan? Akhirnya saya cari ketemu, bisa DM-an, kirim nomor telepon, saya telepon. Mas, Anda pejabat, Mas, Anda tokoh publik. Pak Ganjar, saya itu emosional aja. Karena banyak orang menistakan. Tidak. Lalu saya bilang, ini residu politik. Ini residu politik. Akhirnya bukan saya baik, saya minta maaf Mas. Anda malu kan kalau itu karena itu punya Gusmus. Ya saya minta maaf sama Gusmus juga. Menjelaskan, mengedukasi dengan risiko-risiko itu. Hari ini kan kita baik-baik. Lalu saya kumpulkan, di Jawa Tengah kurang lebih ada 400 ex-napiter. 400, kurang lebih. Beberapa di antaranya sangat aktif. Aktif itu aktif untuk kembali ke masyarakat, baik. Di Solo. Pada saat habis lebaran, halal bihalal, saya diundang, saya datang. Saya ngobrol sama mereka. Mereka cerita apa yang terjadi. Lalu saya tanya, yang kemarin bunuh diri di Kartosuro itu, kamu tahu nggak dia siapa? Enggak Pak. Tapi kalau Bapak perintahkan suruh nyari, saya cari. Tapi hasil informasi penyelidikan kita sendiri, dia ini ngeri karena dia sendirian.
Dan dia belajar otodidak, tidak ada gurunya. Tidak ada guru ya. Lalu kemana belajarnya? Dia anggota jamaah Facebookiyah. Ini jamaah Facebookiyah. Maka mereka yang menyerang melalui Facebook, ada followernya, dia dipercaya tanpa saringan. Belajar tanpa guru bisa bengkok. Belajar tanpa guru bisa bengkok. Silat, baca buku, mukulnya begini. Gak ada gurunya, seolah-olah memukulnya begitu ya. Gurunya, enggak, kalau kamu mukulnya gitu tanganmu yang sakit. Kita ulangi lagi. Kan ada gurunya. Ngaji sama, ada kiainya kan. Bacaanmu salah tadi tajwidnya. Oh bukan begitu. Hadisnya begini. Dia kan banyak kiainya kayak YouTube. Jangan-jangan dia mendigitalkan gitu ya. Nah, yang begitu kemudian kita cari. Di Jawa Tengah ada. Kemarin habis ditanggapin. Ada. Lalu bagaimana kita Nah itu dia. Solve-nya gimana nih? Ya, justru saya dapat informasi dari ex-napiter ini. Loh mas, bentar. Kalau Anda mempengaruhi orang bagaimana? Saya 2 jam saya pengaruhi, kenapa? Dan dia saya bunuh diri. No. Nanti tak temuin, boleh dong diundang ke sini? Mau. Oh iya, tak omongin ya. 2 jam. Ini tunggu, 2 jam mempengaruhi orang siapa ini? Biasa, normal? Normal, biasa saya ketemu orang. It's brainwashing. Ya, betul. Dia jago soalnya. Brainwashing. Jadi nggak perlu sekolah psikologi sampai S3 lah. Wow. Dia punya pengalaman Afghanistan, maka punya ilmu perang. Di depan Komisi 3 BNPT menceritakan, mas mereka menceritakan, saya ini oke lah, saya 1 orang menang Kopassus lawan saya. Dia sampaikan cerita itu, bahwa dia orang yang qualified. Saya bisa buat poin. Jadi orang-orang ini menceritakan. Terus lagi, loh kalau gitu saya ngeri dong. Ngeri, takut dong gitu ya. Ya terus? Maka terornya berhasil kan, Iya. bikin orang takut. Bagaimana kemudian sebaran itu dilakukan? Jawabannya menarik dan mengejutkan saya. Hati-hati Pak dengan dunia pendidikan kita. Maka kemudian muncul di berita. Oh my God. Pak Ganjar ngomong ngawur, radikal. Oh, enggak. Pada saat saya ingin menseleksi kepala sekolah, saya mintakan pendapat para ahli, catatan intelijen, nomor 7. Jadi dibully. Sementara yang lain sikat gitu. Tergantung kan. Ini kan ada divided society kan. Maka gitu. Maka serius. Lalu apa problemnya? Rata-rata kan problemnya akses. Kan dia tidak punya akses, perutnya kemudian lapar, mencari. Hanya 1-2 orang barangkali yang mau ideologis, dia pintar dan sebagainya. Karena mereka sudah masuk jejaring dengan setting agenda yang clear. Nah sekarang, saya kan nggak mau orang-orang baru, anak-anak nggak ngerti. Tia tukang tulis dipengaruhin. Ferry yang belum kenal saya dipengaruhi oleh teroris, kan nggak bisa kan? Been more than an hour here. Iya. Tapi ini sebetulnya one of the best podcast ever. Kalau kapan-kapan ke Jakarta lagi mampir dekat-dekat sini, ya. Kayaknya soalnya gue masih banyak hal yang mau gue tanya gitu ya. Terus ini juga. Aku mau pengen pesen sih sebenarnya. Ya boleh. Gimana kemudian membicarakan politik dengan lucu, dengan asik, rakyat tahu, dan saya punya pengalaman itu kecil-kecil. Ntar dikupas ya. Boleh dong. Terus kita bicara pariwisata gitu ya. Iya. Di YouTube saya. Iya. Namanya apa? Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo. Oh, iya. Pasarin dong, pasarin. Tidak subscribe, Anda tidak masuk Jawa Tengah. Anda tidak bisa masuk Jawa Tengah. Oke. Kalau Anda tidak subscribe, berarti memang Anda belum subscribe. Harus segera subscribe. Nanti tulis di bawah, jadi kita promosiin juga ya, supaya bisa di subscribe juga. Iya. Ganjar Pranowo. Oke. Makasih ya Mas. Thank you bro. 5, 4, 3, 2, 1. Close the door. Memang kalau orang Jakarta nanya. Iya. Iya. Saya